Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, supaya ketika kita merenung di dalam firman Tuhan, maka ada sukacita, ada ketenangan, ada kedamaian daripada Tuhan untuk kita boleh melangkah dalam kehidupan kita hari ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-30. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Mazmur 119 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hidup ini adalah pilihan. Kita bebas memilih apa yang akan kita mau lakukan di dalam hidup kita, termasuk memilih respons kita terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita boleh memilih untuk tertekan, menderita karena situasi yang sulit yang kita alami, tetapi kita juga bisa memilih untuk bersukacita, untuk tidak mau terbeban, sekalipun ada begitu banyak pergumulan yang terjadi. Penderitaan itu adalah pilihan kita. Seberat apapun saudara-saudara pergumulan yang kita hadapi, kalau kita mau memilih bahwa aku tidak mau menderita, aku mau berbahagia karena Tuhan ada bersama denganku, maka hidup kita tidak akan pernah menderita. Kita akan terus berbahagia. Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata kebebasan untuk memilih dalam hidup ini itu sudah dinyatakan oleh Tuhan sejak dulu. Tuhan pernah berkata, pada hari ini kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau dan seluruh keturunanmu. Kalau itu bisa kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Apa artinya? Dari sejak dulu ternyata Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Free will. Kita yang menentukan. Tuhan perhadapkan saja. Ada kematian dan ada kehidupan. Tergantung kita yang memilih. Tuhan ingin menyatakan kepada kita, pilihlah kehidupan. Tetapi kan itu tergantung kepada kita. Sama seperti Adam ketika dia baru di Taman Eden itu, di Taman Firdaus itu. Allah sudah mengingatkan kepadanya, segala buah yang ada di taman ini boleh engkau makan, tetapi buah daripada pohon yang di tengah taman itu jangan engkau makan. Engkau jamah saja, engkau akan mati. Tetapi Tuhan tidak membuat itu menjadi satu larangan atau batasan sehingga Adam tidak boleh sampai ke tempat itu. Tuhan tidak membatasi. Tuhan memberikan kehendak bebas daripada Adam. Tetapi ingat saudara-saudara, sama seperti kita ketahui, hati-hati dengan kehendak bebas kita. Sering sekali manusia jatuh karena kehendak bebasnya, karena salah memilih. Makanya berhati-hatilah untuk pilihan yang kita ambil. Tetapi hari ini melalui firman Tuhan ini kita mau diingatkan bahwa pemazmur ternyata memilih jalan kebenaran dalam hidupnya. Dan dia menentukan atau menetapkan bahwa hukum-hukum Taurat Tuhan atau hukum-hukum Tuhan atau firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia mengetahui ketika dia tinggal dalam hukum Tuhan, ketika dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, dan dia tinggal dalam firman Tuhan, maka dia akan tentram, akan damai. Sekalipun banyak kesulitan-kesulitan yang dia alami, pergumulan-pergumulan yang dia alami, tapi Tuhan
melepaskan dia. Dia boleh hidup dalam situasi yang tenang. Tuhan selalu menjaga dia. Makanya dia memilih hukum-hukum Tuhan untuk tinggal dalam hukum-hukum Tuhan dan tinggal dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, orang yang memilih jalan kebenaran berarti dia memilih Yesus yang menjadi Tuhan baginya. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Dan ketika kita memilih Yesus, maka keselamatanlah yang akan datang kepada kita. Sebab ketika kita percaya kepada Yesus, maka jalan-jalan kita akan berada di jalan kebenaran. Karena Yesus itu adalah kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar Yesus itu sendiri. Tidak ada keselamatan di luar oleh Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui firman Tuhan bagi kita hari ini, maka pilihlah jalan kebenaran. Lakukanlah yang benar. Memang tidak mudah untuk tinggal dalam kebenaran. Karena ketika kita memilih kebenaran, maka begitu banyak orang yang membenci kita. Begitu banyak orang yang tidak suka kepada kita. Dan berupaya untuk menghancurkan kita. Karena ada begitu banyak orang yang membenci kebenaran. Karena begitu banyak orang yang tinggal dalam kejahatan. Orang yang tinggal dalam kejahatan tidak akan pernah bisa menerima kebenaran. Makanya dia akan berupaya, mereka akan berupaya. Orang-orang yang tinggal dalam kejahatan itu akan berupaya untuk apa? Menghancurkan kebenaran itu sendiri. Menghancurkan orang yang memilih kebenaran itu. Tetapi ingat saudara-saudara, sekalipun ada begitu banyak kebenaran, banyak kebencian atau pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang yang benar, tetapi Tuhan menyertai, Tuhan yang akan memberkati orang-orang yang tinggal dalam kebenaran itu. Memang begitu sulit dalam hidup ini untuk melakukan kebenaran itu. Tetapi sekali orang tinggal dalam kebenaran Tuhan, maka setiap langkah-langkahnya Tuhan akan sertai, Tuhan akan berkati, Tuhan akan iring dia kemanapun dia akan pergi. Dia akan dilepaskan dari setiap masalah dan demi masalah yang dia hadapi. Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan dia sehingga dia tetap boleh berpegang dalam kebenaran. Sehingga orang-orang yang berpegang kepada kebenaran itu boleh kuat dan menang menghadapi begitu banyak pergumulan-pergumulan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita memilih kebenaran maka tinggalkanlah segala kejahatan. Tinggalkanlah perilaku yang munafik. Tinggalkan semua hal-hal yang Tuhan tidak kenal dalam hidupmu. Supaya Tuhan memberkati kita dalam setiap apapun yang engkau lakukan. Pilihlah hidup, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Dan Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah boleh dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur sekali kalau firman-Mu mengingatkan kami melalui pemazmur ini. Bahwa kami harus memilih jalan kebenaran supaya kami bisa hidup. Supaya Tuhan bisa menyertai kami. Supaya Tuhan bisa memberkati kami. Dan kami bisa merasa aman, tentram, dan nyaman dalam hidup ini. Terlebih di masa pandemik virus corona ini. Kami juga mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Supaya Tuhan bisa terus menjaga kami dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari terus berpegang dalam kebenaran. Pilihlah kehidupan maka engkau akan hidup. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.